Ya, awalnya timnas Indonesia dipastikan tidak akan mengirimkan wakilnya untuk membela ASEAN All-Star melawan Manchester United. Bahkan pengumuman daftar pemain ASEAN sudah dirilis dan tidak ada nama Indonesia di skuad ASEAN. Namun AFF dan Malaysia tidak mau rugi, karena menurut mereka jika tidak ada pemain Indonesia, ASEAN All-Star versus Manchester United pasti sepi penonton. Mereka pun akhirnya mengirim surat ke klub Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Pihak AFF dan Malaysia sendiri tidak mengirim surat ke PSSI. Alasan itu karena mereka murka kepada Federasi Indonesia karena tidak mau mengirim pemain bintangnya ke skuad ASEAN All-Star. Dan akhirnya bek muda Persib, Katan Rudianto, dan Malik Rizaldi dari Persebaya diizinkan klub untuk membela ASEAN All-Star. Mereka menjadi perwakilan Indonesia secara mendadak. Bahkan Kakang menceritakan bahwa undangan tersebut sangat mendadak dan waktu itu dirinya sedang tiduran. Sebelumnya, pelatih Kim Sang-sik yang menjadi pelatih ASEAN All-Star menginginkan Jay Itzes dan bintang pemain Eropa lainnya untuk membela ASEAN All-Star. Namun ditolak mentah-mentah oleh PSSI. Kemudian Kim Sang-sik berubah pikiran. Ia kemudian menginginkan Asnawi, Mangku Alam, dan Muhammad Ferrari. Sayang Patrick Kluivert tidak mengizinkan Asnawi karena dapat pemanggilan TC, sementara Muhammad Ferrari enggan hadir karena waktu itu harus fokus di Liga 1. Skuad Manchester United saat ini sudah tiba di Malaysia. Pertandingan tersebut rencananya akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Rabu 28 Mei mendatang. Kedatangan tim Setan Merah tersebut pun disorot banyak pihak. Pasalnya dari video yang beredar, raut wajah para pemain Manchester United begitu tidak bahagia. Banyak dari fans di Asia Tenggara berkomentar bahwa para pemain Manchester United menyesal datang ke Malaysia ketika mereka tiba di negara jiran tersebut. Sambutan kepada mereka juga sangat sepi. Tidak ada kaluan bunga atau apapun itu. Ketika turun dari mobil pun, mereka hanya dikerumungi oleh awak media lokal saja. Di sisi lain, kedatangan tim besar Liga Inggris ini pun sangat sepi. Tak ada gembar-gembor tentang kedatangan mereka. Justru dekatnya laga antara pertandingan Indonesia versus Cina mengalahkan pamor Setan Merah versus ASEAN All-Star. Ternyata nama besar Setan Merah kalah oleh nama besar timnas Indonesia. Banyak yang menyebut juga Manchester United salah datang. Seharusnya mereka datang ke negara Indonesia. Mereka bisa melawan juara Liga 1 Persib Bandung, atau bisa juga tim Liga 1 lainnya, atau para pemain pilihan Liga 1 dipilih untuk menjadi satu tim melawan skuad asuhan Ruben Amorim. Di balik itu, I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh kita beralih ke berita timnas Indonesia. Berita ini lebih penting daripada tim ASEAN All-Star. Ya, Stadion Gelora Bung Karno. Stadion bersejarah di jantung ibu kota Jakarta. Stadion ini sekali lagi bakal menjadi medan pertemuan antara menang atau kalah, seperti yang telah berkali-kali terjadi. Stadion ini bukan sekadar tempat berlangsungnya pertandingan sepak bola. Tempat ini adalah tempat ribuan saksi mata ketika timnas bermain di kandang. Bentar lagi laga Indonesia melawan Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 belum lagi dimulai. Tapi satu hal telah lebih dulu tercipta. Kabar bahwa tiket pertandingan habis terjual dalam hitungan jam. Kita hidup di zaman di mana antusiasme dan totalitas bisa dikapitalisasi, dan kebanggaan bisa dikomersialisasi. Tiket timnas yang dulunya dijajakan di loket-loket dengan kerumunan manusia dan debu kini berebut lewat laman daring. Diburu dalam senyapnya klik yang sunyi tapi mematikan. Tak ada antrian yang bisa disela, dan tak ada calo yang bisa dimaki. Antusiasme sepak bola di Indonesia benar-benar gila. Maka tak heran jika pelatih Ruben Amorim selaku pelatih Setan Merah menyesal datang ke Malaysia dan menyesal tidak datang ke Indonesia. Ya, alasan itu karena Manchester Merah datang ke negeri jiran justru saat sepi untuk diberitakan. Pamor mereka kalah oleh pertandingan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Lihatlah wajah mereka ketika tiba di Malaysia. Tidak ada senyum-senyumnya sama sekali. Ya, pada pertandingan melawan Cina yang berlangsung 5 Juni nanti, PSSI selaku federasi sudah mulai menjual tiket sejak 16 Mei yang lalu. Penjualan tiket ini ludes, tidak tersisa sama sekali. Ya, PSSI menjual sekitar 70.000 tiket dari 76.000 kapasitas.
6.000 lainnya dialokasikan untuk pendukung timnas Cina yang berencana hadir memberikan dukungan. Dalam penjualan hanya 1 jam waktu yang dibutuhkan federasi untuk menjual habis tiket pertandingan. Ini adalah bukti bahwa kita memang gila bola, bahwa kegilaan kita kepada tim nasional tak bisa ditandingi oleh apapun. Ribuan fans Garuda rela cuti kerja dan bergadang demi mendukung tim kebanggaan. Maka itulah kenapa ada pepatah bahwa suatu tim sepak bola tidak ada apa-apanya tanpa sosok fans di tim tersebut. Tentu tak bisa diukur oleh apapun juga. Kendati demikian, tetap saja ada yang hilang, sesuatu yang selama ini sudah membudaya. Hilangnya kenangan masa lalu seiring perubahan zaman mengikis banyak hal. Tak cuma dari sisi supporter yang berpeluh dan berjuang, tapi juga dari si pemilik kepentingan. Sejak kita tinggalkan soal digitalisasi tiket dan semua yang serba internet, sejak menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tiket timnas Indonesia harganya sudah tidak karuan. 300.000 yang paling murah, duduknya paling atas juga. Padahal beberapa tahun lalu, tiket timnas dibanderol 100.000 hingga 150.000. Ya, meski tiket sangat mahal, demi timnas kebanggaan mahal pun tidak masalah. Buktinya tiket 70.000 habis terjual. Kita doakan semoga Indonesia bisa mengalahkan Cina di GBK nanti. Dari jutaan doa kalian, pasti ada satu yang dikabulkan, yaitu semoga Indonesia menang dan lolos ke Piala Dunia 2026. Yason Patrick Kluivert bakal menghadapi timnas Cina di putaran kedua nanti. Pertandingan tersebut bakal digelar pada tanggal 5 Juni mendatang. Namun tahukah kalian, pada saat Indonesia away ke kandang Cina, ada momen yang menyakitkan saat supporter Indonesia away ke kandang mereka. Kejadian seperti apa yang membuat supporter Indonesia marah? Mari kita bahas di video kali ini. Ya, saat Indonesia away ke markas Cina pada waktu lalu, supporter Indonesia yang away ke sana dipaksa oleh ribuan supporter Cina untuk mencopot banner berlambang Garuda yang dipasang di markas mereka. Ya, insiden itu terjadi saat timnas Indonesia bertamu ke Qingdao Stadium pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 15 Oktober 2024 lalu. Lambang burung Garuda yang dibawa para supporter timnas Indonesia terpaksa diturunkan dari tribun stadion. Hal tersebut dilakukan setelah supporter tuan rumah terus berteriak dan meminta agar lambang burung Garuda yang dibentangkan di tembok tribun stadion diturunkan. Tidak bisa berbuat banyak karena kalah jumlah, apalagi dalam keadaan away. Para supporter timnas Indonesia pun dengan berat hati menurunkan lambang burung Garuda yang mereka pasang.